Mungkin untuk dilebarkannya dengan pertanyaan, dan alhamdulillah kita telah mendengarkan Isra Mi'raj versi dilihat dari hadis dan lain sebagainya, karena Mas Sofin ini basicnya memang, kalau yang saya ketahui basicnya adalah ulumul hadisnya memang sangat-sangat mendalam sekali, karena beliau lulusan dari Darussunnah, tahu sendiri Darussunnah adalah asuhan dari Pak Yai Mustafa Ali Yaqub. Kalau nggak salah S1, S2 di Madinah dan S3-nya di India, Mas ya, di India, dan beliau adalah salah satu muhaddis yang ada di Indonesia, dan Mas Sofin ini adalah muridnya. Maka ketika berbicara mengenai Isra Mi'raj, beliau memandang dari hadis, dan alhamdulillah kita dari sini kita akan sedikit, barangkali ada yang ingin menanggapi atau ingin mengkritik dan lain sebagainya. Saya akan membuka untuk termin pertama, 3 orang penanya, dari laki-laki 2 dan dari perempuan 1. Yang pertama dari laki-laki, barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, ya monggo. Oke. Langsung. Iya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dok, sebelumnya terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan ilmunya, yang insya Allah dapat kita cerna dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebenarnya sedikit yang ingin saya tanyakan tentang tadi pemaparan dari pembicara, bahwa yang tadi saya tangkap itu menurut saya ini belum sampai kepada inti dan puncak apa sebenarnya Isra Mi'raj. Kalau yang saya lihat ini baru sekedar kulitnya, tapi pemahaman tentang Isra Mi'raj di sini itu masih, kalau saya lihat ini masih gamblang gitu. Jadi kalau saya sendiri ini bukan pertanyaan sebenarnya, tetapi mungkin akan lebih masuk dan mengenaknya untuk lebih mendalam mengenai pembahasan apa sebenarnya intisari. Kalau kemarin saya dengar tentang metode dakwah Rasulullah, tentang pemahaman Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kalau yang kita tahu bahwa Isra Mi'raj ini sudah mungkin setiap tahun kita sudah kenal tentang perjalanan Rasulullah ke langit dan lain sebagainya, itu mungkin sudah lumrah dan lain sebagainya. Tetapi yang saya inginkan itu adalah sebenarnya apa yang ingin dibicarakan ketika di sini. Karena yang saya lihat ini masih gamblang banget, masih gitu. Itu saja, Mas. Terima kasih. Untuk yang kedua, laki-laki, apa yang Mas monggo? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Pertama saya mengucapkan sebelum rawuh buat kalau kita teman PC manggilnya Mbak. Karena sebuah gitu, orang yang kita harapkan keilmuannya. Pertama kali setelah beliau datang ke Maroko beberapa minggu, baru kali ini saya takdirkan ketemu lagi dengan beliau. Alhamdulillah. Pertama saya sepakat ketika di awal-awal tadi Mas Sofin mengatakan bahwa tidak ada istilah agama samawi, tapi agama Islam. Karena memang nabi-nabi sebelumnya itu, sebagaimana yang pernah saya pelajari dari Ustaz Maryam ketika di kampus, mengajak hambanya untuk berislam, dalam artian untuk melakukan kepasrahan total dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya pahami. Makanya banyak ayat-ayat yang mengatakan bahwa selain Islam itu orang-orang yang merugi. Wa man tabi'a Islam itu paling wa minal khasirin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Isra Mi'raj. Yang saya pahami bahwa ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka kalamnya akan menjadi kalam akidah, dalam artian pembicaraan tentang keyakinan. Makanya kalau kita perhatiin dari awal, Mas Sofin ini sedikit demi sedikit menapaki Isra Mi'raj dari sisi keyakinan yang merujuk kepada ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Terus yang menarik lagi begini, dikatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak bertemu langsung dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak riwayat mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu sampai Sidratul Muntaha. Ya. Sidratul Muntaha itu adalah mungkin yang saya pahami ya, itu langit tertinggi, mungkin setelah langit itu tempat paling tertinggi yang tidak bisa dicapai oleh manusia kecuali orang-orang yang dimuliakannya, yang memang dipilih oleh Allah untuk sampai ke sana. Ya. Nah, ini ada kaitan dengan akidahnya ketika Mas Sofin mengatakan bahwa Allah itu bila makan wala zaman, ya kan? Tanpa adanya arah dimanapun, laisa kamitslihi syai'un. Nah, sekarang ketika memang
Kanjeng Nabi itu dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha, terus beliau tidak bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kira-kira ini kalau keyakinan kita insya Allah yakin semua, kita pasti yakin bahwa Islam itu terjadi. Terus bagaimana perintah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi sendiri dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Nah, kalau memang beliau tidak tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala bila makan wala zaman, laisa kamisyai'un. Nah, itu kira-kira menurut Mas Sofin yang pahami secara riwayat hadis atau riwayat ulama, itu seperti apa? Terima kasih. Untuk yang ketiga dari Putri. Putri. Siapa yang mau tanya? Nanti saja. Oke, Tri, kita lempar dulu untuk yang putra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mau bertanya tentang pemaparan Mas Sofyan tadi masalah perbedaan Rasul dan Anbiya. Yang mana titik berat antara Rasul dan Anbiya ialah membawa syariah ketiga itu. Dan Pak Mas Sofyan mengambil contoh adalah Nabi Sulaiman itu loh. Nah, yang saya tanyakan, Nabi Sulaiman itu nabi atau rasul gitu? Oh begitu. Ya. Okay. Yang kedua, berhubungan dengan masalah akidah, mungkin kita belum tahu di sini kan yang masih kita ketahui akidah itu hanya sekedar tauhidul asma wa sifat gitu kan, dan ditambah tauhidul ittiba. Kami kebanyakan kami ini hanya mengetahui tauhidul sifat wal asma dan tauhidul ittiba, tidak mengetahui tauhidul uluhiyah dan tauhidul rububiyah, yang mana itu adalah kumpulan dari ulama mutaakhirin, baik dari Imam Asy'ariyah, Maturidiyah dan Thahawiyyah. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana sih kita bisa memahami tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidus sifat wal asma dan tauhidul iqtidah itu sendiri secara global. Mungkin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama mengenai masalah pemahaman Isra Mi'raj secara mendalam sendiri, Mas. Gini, sebenarnya tadi belum nyampe emang sih. Ya, jadi inti yang mau saya katakan itu nanti gini. Mungkin akan lebih singkat aja karena waktu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mendeklarasikan Muhammad sebagai nabi itu dengan diturunkannya kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu. Anda suruh baca, Anda suruh ngikutin apa kata Allah. Akan tetapi pada 2 tahun kemudian, yaitu disebut Amul Huzni, 2 tahun dari kenabian, itu Isra Mi'raj dilakukan, terjadi. Apa artinya? Kita mengenal yang disebut nuzulul Quran. Al-Quran minas sama ilal ard. Untuk apa Al-Quran ini minas sama ilal ard? Li'rajil insan. Nuzulul Quran mi'rajul insan. Bisa nggak Al-Quran ini membawa Anda mi'raj? Kalau kekuatan Nabi dan mukjizat, amrun khariqun lil 'adah, ya kan? Kalau Anda bisa baca lewat sains, bukan khariq lil 'adah lagi, al-'adah in the science, in the ulum. Namanya disebut mukjizat karena amrun khariqun lil 'adah. Khariq lil 'adah, bukan sesuatu yang ajib, beda. Ajib itu sesuatu yang Anda kagumin, tetapi
bukan khariq lil ada. Masih ada. Kalau yang ada bicara tentang sains dan sebagainya itu ajib, sesuatu yang ajaib, Anda pelajari, Anda tahu sebabnya. Tapi kalau mukjizat khariq lil ada. Nah, kemudian bagaimana kalau Nabi mendapat khariq lil ada, beliau melakukan mi'rajul insannya itu birruh wal jasad ma'al yaqdah, tetapi kita bagaimana mi'rajul insan kita sebagai manusia itu mampu membawa nilai spiritual kita, tanjakan spiritual kita. Setelah apa? Setelah adanya nuzulul Quran. Setelah Quran nuzul, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan. Untuk apa? Untuk memi'rajkan ruh kita, spiritual kita. Itu inti yang mau saya sampaikan tentang Isra Mi'raj. Makanya kita mulai nuzulul insan, nuzulul Quran, mi'rajul insan. Kalau Al-Quran ini belum dapat memi'rajkan Anda yang bermasalah. Ada masalah. Karena tujuan Quran itu mi'rajul insan. Itu yang ini mau saya sampaikan sebenarnya, cuman agak panjang. Nah, bagaimana Anda bisa mi'raj? Anda harus tahu akidah dulu. Al-aqidah al-haqqah. Ngaji dulu. Setelah akidah al-haqqah, asy-syariah. Anda pelajari fikih, bagaimana sholat, bagaimana puasa, dan sebagainya. Ya. Terus habis itu bagaimana tazkiyatun nufus? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, baru Anda bisa melakukan tangga mi'raj itu, mi'rajul insan. Nanti kalau dalam tasawuf ada yang makomat, ya, ada makomat. Nah itu sebenarnya tangga-tangga tadi. Isra, Mi'raj, mi'rajul insan. Jadi setelah Anda nuzulul Quran, bagaimana Al-Quran ini menjadikan manusia menjadi mi'rajul insan. Karena Al-Quran turun ini bukan hanya karena turun begitu saja, tidak, tapi bagaimana membawa kita menuju yang maha satu. Sebelum saya menceritakan ini tadi ya harusnya saya harus tatarannya al-aqidah al-haqqah dulu, syariah dan sebagainya. Cuman waktunya sudah mepet ya. Tadi ininya mau saya kesana. Nah, kemudian yang kedua Tentang istimewanya Allah. Enggak, jadi gini. Ya Roh. Nah, inti dari Isra Mi'raj itu seperti dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Itu yang paling jelas alasan terjadi Isra dan Mi'raj. Nah, kalaupun di sana nanti mendapatkan tentang sholat dan sebagainya, di dalam hadis ya, itu kan diceritakan soal dialognya dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai khariqul adah lagi. Khariqul adah lagi. Apakah al-anbiya'u ahya fil barzakh atau ahya fis sama? Maka ada perbedaan panjang lagi. Saya nggak mau masuk ke tataran ini. Cuma di hadis itu ceritakan dialognya Nabiullah Muhammad dengan Musa yang nanti berkaitan dengan sholat. Tidak ada cerita di situ ketemu Allah. Ya kan? Dan kenapa diisrokan linuriyahu min ayatina? Nah, ini yang harus diyakini. Jadi Isra Mi'raj bukan menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Karena sifat atas itu adalah makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Imam Salahuddin Al-Ayyubi suatu ketika, beliau adalah seorang muhaddis, seorang pejuang. Beliaulah yang membebaskan Baitul Maqdis setelah lebih dari 90 tahun dikuasai oleh non-muslim. Nah, kemudian beliau ini ketemu dengan, ada seorang ulama datang kepada beliau.
menghadiahi sebuah karya atau kitab. Dalam kitab itu ditulis wasaniul alami la yahwihi. Salam. Monggo Mas, monggo. Monggo Mas, pergi Mas. Mbak, bisa Mbak ya? Monggo Mas. Monggo Mas. Nah, Imam Salahuddin Al-Ayyubi dikasih hadiah sebuah karya, sebuah karangan. Wasadihul alami la yahwihi qatrun ta'alallahu anit tashbihi wa kana Allahu mawjudan wa la makana wa fahukmul ana ala makana subhanahu jalla anil makani wa azza an taghayyuri zamani faqad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihatil uluwi. Itu kan wasaniul alami la yahwihi, pencipta alam ini itu tidak dikelilingi kotrun. Kotrun itu arah mata angin, karena arah mata angin ini adalah makhluk atas bawah. Nah, ta'ala Allahu anit tashbihi, Allah tidak ada serupa baginya. Wa kana Allahu mawjudan wa la makana, Allah fil azal ada tanpa tempat. Fa hukmul ana ala makana, demikian juga sekarang ada tanpa tempat. Subhanahu jalla anil makani, Allah tidak butuh tempat. Wa azza an taghayyuriz zamani, Allah juga tidak butuh perubahan masa atau waktu. Faqad ghala wa zada fil ghuluwi man khassahu bi jihatil uluwi. Nah, sungguh telah berlebihan, radikal, sangat memaksakan kehendaknya orang-orang yang menisbatkan arah mata angin kepada Allah. Nah, ini akidah dihadiahkan, tulisan ini kemudian dihadiahkan kepada Imam Salahuddin Al-Ayyubi dari Ayyubiyah. Nah, akidah ini kemudian diajarkan di masjid-masjid. Nah, ketika diajar di masjid-masjid, terus kemudian berubah, gitu kan, dengan perubahan pemerintah dan sebagainya. Nah, kemudian datanglah orang-orang yang melakukan tasybih dan tajsim. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, mereka menyerupakan Allah seperti makhluk berjisim, tapi laisa kamitslihi syai', tiada serupa baginya. Nah, semacam itu. Tapi perlu diingat, dalam Al-Quran dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Allahu nurus samawati wal ardh, Allah pencipta cahaya langit dan bumi. Ayat ini sebenarnya menjelaskan sekuasanya Allah. Sekuasanya Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu tidak lawan. Sering kita mengatakan bahwa Allah itu cahaya, kegelapannya dan iblis. Seolah itu Allah itu lawannya iblis gitu. Tidak seperti itu. Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada serupa baginya. Iblis, malaikat itu semua adalah makhluk Allah. Jangan sampai kita
kerajaan cahaya itu Allah, kegelapan itu iblis. Tidak, lawan, tidak bisa. Allah nurus samawati wal ardh. Begitu. Cuman untuk menjelaskan yang hak dan yang batil, maka di situ harus ada malaikat, harus ada iblis atau setan. Makanya kalau lebih dalam lagi nanti di tasawuf ada sebagai firman Allah al-mubashir yang langsung seperti kebaikan Al-Quran, ada firman Allah yang ghair mubashir, yaitu iblis dan semua seperti itu nanti panjang lebar kalau kajian tasawuf dan sebagainya.